tokoh pergerakan terkenal seperti Bung Karno. Welcome to NS TV, membahas seluruh urusan dunia perfilman. Film yang nanti akan kita bahas hari ini adalah film lokal yang sedang viral dengan trailernya. Film biografi seorang pahlawan, sastrawan, seorang guru, dan pahlawan Indonesia dari Tanah Minang. Pahlawan biografi bernama Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Film yang diproduksi oleh Falcon Picture awalnya memiliki durasi hanya 7 jam. Mengingat menonton filmnya buat waktu yang sangat lama dan membosankan. Akhirnya pihak terkait memutuskan untuk membuat film menjadi 3 bagian. Berikut fakta dan sinopsis film Buya Hamka. Bagian pertama menceritakan saat Buya Hamka sudah dewasa dan sudah menjadi seorang pengurus di Muhammadiyah di kota Makassar. Muhammadiyah di masa era Buya Hamka maju secara pesat di kota Makassar. Hamka juga menulis sastra di koran-koran kota Makassar dan menulis cerita roman yang banyak orang sukai. Salah satunya cerita yang sudah diangkat menjadi sebuah film, yaitu di bawah lindungan Ka'bah. Berkat dari hasil menulis dan memajukan Muhammadiyah di kota Makassar, akhirnya Buya Hamka diangkat menjadi seorang pimpinan redaksi di media cetak, yaitu majalah Pedoman Masyarakat. Semenjak Hamka menjadi pimpinan redaksi dan selalu menyuguhkan tulisan-tulisan yang memajukan bangsa Indonesia, Hamka selalu berseberangan dengan pihak Jepang, yang membuat pihak Jepang tidak suka terhadap Hamka, yang membuat majalahnya ditutup secara paksa oleh tentara Jepang. Di bagian pertama ini juga menunjukkan Hamka yang terguncang hebat beserta keluarganya dalam kehidupan di saat salah satu anaknya meninggal saat karena sakit. Sesuai dengan histori nyata di tulisan buku, di bagian pertama ini juga nanti akan menunjukkan fitnah terhadap Hamka yang dituduh sebagai seorang penjilat dan antek dari pihak Jepang yang berujung agar Hamka mundur dari jabatannya sebagai pengurus Muhammadiyah. Di bagian kedua nanti akan menceritakan Hamka sudah masuk di era proklamir kemerdekaan Indonesia dan ancaman agresi kedua dari tentara sekutu. Akhirnya Hamka memutuskan untuk berkeliling di seluruh pelosok Medan dan menyuarakan beserta mengabarkan mengenai pentingnya persatuan antara masyarakat, tokoh agama, dan pihak militer Indonesia. Dan rakyat juga tidak mudah diadu domba oleh para penjajah. Namun ternyata hal ini malah membuat Hamka terkena tembak. Untung Hamka selamat dan akibatnya jasanya diakui oleh negara. Hamka akhirnya pindah ke Jakarta dan mendirikan Al-Hajjah. Namun dalam perjuangannya Hamka difitnah juga, terlibat dalam usaha pemberontakan beserta menggulingkan Soekarno. Akhirnya Hamka ditangkap dan disiksa dan dipaksa terus untuk menandatangani surat pengakuan pemberontakan. Seorang Hamka memiliki fondasi iman dan rasa nasionalisme yang kuat, dan akhirnya dia bertahan dan bersikukuh tidak menandatangani surat tersebut, yang berujung akhirnya Hamka dipenjara. Selama di penjara, Hamka mendapatkan hikmah membuat sebuah kitab yang berpengaruh dalam pendidikan agama Islam, yaitu Tafsir Al-Azhar, yang banyak dibaca dan diamalkan oleh guru-guru untuk murid-muridnya.
Setelah keluar dari penjara, Buya Hamka akhirnya menjadi seorang pembicara dan tokoh dengan skala rasional. Di bagian part ketiga atau di bagian terakhir ini kita diceritakan flashback kembali mengenal Hamka sebagai sosok anak kecil yang besar di Desa Maninjau, Sumatera Barat. Sejak kecil Hamka sudah menunjukkan minat yang besar terhadap tradisi dan sastra hingga mengabaikan pendidikannya di pesantren. Hal ini yang membuat Hamka kecil sering berbentur dan dipukuli oleh ayahnya Haji Rasul. Pertikaian dengan ayahnya semakin meruncing dan membesar ketika ibunya memilih untuk bercerai dengan ayahnya Haji Rasul. Dan akhirnya Hamka muda memutuskan untuk pergi belajar ke Mekah dan naik haji dengan caranya sendiri. Di sanalah Hamka mulai belajar berorganisasi, menaklukkan sistem manasik haji dari restu Raja Arab. Dan dia juga mendapatkan misi terbesar dalam hidupnya, yaitu membangun Islam di Indonesia. Namun hal ini tidak mudah dilakukannya karena ayahnya tidak begitu saja mengakui kemampuan Hamka. Di tengah keresahannya, Hamka bertemu dengan Siti Rahman, seorang perempuan yang luar biasa yang menjadi sumber inspirasi romans terbesarnya di dalam hidup, yang nantinya menjadi istrinya untuk mendampingi selama masa perjuangannya. Untuk lebih mengesankan dan inspiratif untuk film ini ditonton, jangan lupa nonton di bioskop kesayangan Anda selama masa liburan atau Idul Fitri nanti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel Urel.